Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi khayyarana 'alal 'alamin wa adkhalana fi jannatihin na'im. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para alim, para sesepuh, Pak Yai, Bu Nyai, para jamaah masjid Taqwa napa at-taqwa niki? At-taqwa yang sepuh utawi ingkang nem sedaya mawon, muga-muga dipun paringi kebahagiaan di dalam kehidupan ini dan dipun paringi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu usianya atau profesinya. Wonten kesempatan menika monggo kita awali kalian bareng-bareng selawat nggih. Ngapunten teko-teko wis ngejak. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, perkenalkan nami kula Abdul Manan saking dipun perkenalaken nggih saking Jombang. Hadirin hadirat, kula ngraos seneng dene menapa injing menika saged wonten ing majelis ingkang mugi-mugi dipun paringi barokah kalian Allah. Di tengah-tengah para jamaah Masjid At-Taqwa sungguh merupakan sesuatu, ngapunten nggih, campuran bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mboten napa-napa nggih. Kebiasaan nih bahasa Indonesia kali lari-lari teng sekolahan. Dados hati bahagia seneng dene menapa dipun paringi kesempatan menika, kesempatan langka bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang jamaah salat subuh. Mugi-mugi kula ingkang keloberan pahala jenengan, keloberan kebaikan jenengan, keloberan dangane ati jenengan menyongsong napa ingkang dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala inggih menika ibadah salat kados subuh ingkang menurut sebagian orang menika berat.
Atas kula ingkang matur suwun jazakumullah khair, mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya kok purun maringi kula kesempatan, Allah ingkang bales, mugi-mugi jazakumullah khairan katsira. Para hadirin hadirat, mari kita kembali lagi wasilah kirim Fatihah dumateng ingkang kita anggap berjasa, inggih menika guru-guru kita sedaya lan sinten mawon ingkang berperan baik itu wakaf atau sedekah atau ikut membangun masjid menika. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabah wat tabi'in wal ulama wa musannifin syaunillah lahum al-fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semir jami'a baina ummatina wa ajdatina jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan muassisi ma'had tabwirang ya Hashim Masyari wa Yusuf Masyar wa al-Qiyad al-Ali wa al-Qiyad Syamsuri Badawi wa al-Qiyad Abdurrahman Wahid wa al-Qiyad Salahuddin Wahid wa al-Qiyad Yusuf Asim sya'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i muassisi hadzal masjid Masjid At-Taqwa wa jami'iyatiha wa jami'iyya man yata'allaqu bihi alladzina qad rakhalu ila rahmatillah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin lan hadirat ingkang mugi-mugi dipun paringi kemuliaan oleh Allah. Injing menika kula mboten murui, mboten maringi pengajian ingkang kados biasane, nggih menika dipun paringaken tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kula namung bareng-bareng, kepingin bareng-bareng ngobrol, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ngobrol ngelingaken dumateng khususon awak kula piyambak ingkang nomor kalinipun mugi-mugi manfaat dateng kita sedaya, sami-sami mengingatkan kembali gimana status kita sebagai manusia, untuk apa dan seharusnya bagaimana. Atas mboten muluk-muluk, insyaallah topik menika sampun dipun bahas kalian para penceramah utawi para kiai, para alim wonten ing menika panggenan utawi lintune panggenan. Nanging kadang-kadang kita gampang lali, makanya wonten kesempatan menika kita ngimutaken bersama-sama. Para hadirin, perkenankan kula nceritaken sekedhik wonten beberapa kiriman teng WA. Ngapunten, kula sering buka WA. Suatu saat enten kanca ngirim, enten tiyang suarane apik, qiraat. Lah kok di tengah-tengah qiraat tiba-tiba suaranya tercekat.
Mboten atik tanda suarane niku pelan hilang mboten. Langsung hilang suarane. Tiba-tiba terus ambruk tiange. Dalam bahasa ingkang sopan tiba-tiba tiangipun menika lemes terjatuh. Basa Jawa nih basa Jombangan niku ambruk. Niku terjatuh tanpa tanda-tanda. Ya tiang-tiang sami kaget. Terus selanjutnya diurus dan seterusnya dan seterusnya. Kapan menika wonten kesempatan lain ingkang ngirim larinem sujud tapi pakaiane meragukan. Dalam artian iki kaya gak jamaah masjid mriku. Pakaiane nggih, celanane nggih gak karo-karuan. Pakaian dhuwure nggih seadanya, sujud. Tiang-tiang setengah jange ngusir, setengah kagum, bercampur aduk. Ternyata diperhatikan sujud niku mboten tangi-tangi. Mboten tangi-tangi. Lah, tiang-tiang niki nggih rada ya napa ngoten? Arek iki pakaiane kaya ngene, kok suwe-suwe nduk masjid, jangan-jangan ada apa-apa. Ternyata didekati terus kemudian digugah, dalam artian didemek, dihorek-horek, digerak-gerakkan. Langsung niku terjatuh apa bahasane nggih nglimpang. Ngapunten campurane basa-basa Jombang. Nglimpang. Tiang-tiang sami mau nangis niku kok lanang mboten pantes, tapi dalam hati menyesal. Tadi terbersit apa perasaan-perasaan utawi pikiran ingkang boten-boten. Ternyata meninggal dunia dalam keadaan sujud, walaupun pakaiannya menurut orang sekitar kurang pas. Para hadirin, para rawuh, wonten kiriman malih tiyang sampun sepuh, saking semangate enten panggung joget, panggung musik, saking semangate. Nalikane tiyang sepuh menika dipun dorong kalian kancane, elok joget nang dhuwur. Lah kok semangat juga. Mboten ngertos niku dorongan napa. Teng dhuwur joget. Di tengah-tengah joget kalian bidu wanita. Nggih sempat ngoten kalian demok-demokan tangan wong jenenge joget untuk menunjukkan keakraban. Tiba-tiba moro-moro kaku, gelimpang, meninggal dunia. Nah, para hadirin, mungkin video-video ingkang mirip menika juga berseliweran dumateng panjenengan sedaya. Pagi niki esuk menika injang menika monggo kita muhasabah, iling-ilingan. Hidup itu kita itu gimana sih? Untuk apa? Terus bagaimana? Para hadirin, kejadian-kejadian tentang video menika menunjukkan bahwa napas gerak menika kita ndak punya kuasa. Sinten ngertos ingkang sampak mantun salat subuh meninggal dunia, mantun kerja napa meninggal dunia, sedang ngelakoni napa-napa ingkang dalam tanda kutip kurang pas meninggal dunia. Ndak kuasa.
Tapi apakah tidak bisa diusahakan untuk kita menjadi cek mboten ngisin-ngisini dalam tanda kutip mboten. Cek bahasa kerennya niku husnul khotimah. Napa mboten saged? Nah, pertanyaane ngoten. Para hadirin, kita datang menika, datang majelis menika insyaallah saged nggerakaken tangan nggih. Sedaya saged nggih. Cobi gerak-gerakan ngeten. Gerakan ngeten monggo. Cik mantep. Saged nggih. Nah, saged tindek nggih. Cobi digerakkan malih. Pun tindek. Lanjut. Tanda sehat niku. Pun leren. Niki nek tiang saged ngendhek tangane ingkang gerak-gerak menika jenenge sehat. Lah nek terus ngeten, nah napa malih ngeten jenenge groyok kena penyakit. Dados kita saged lenggah, saged gerak-gerak nika sehat. Monggo kita tasyakuri minimal tasyakur bil lisan maca hamdalah bareng-bareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jenengan niku kepingin rada awet sehate napa loro-loron terus wafat. Soalnya enten sing milih. Jari ini lara iku ngelebur dosa. Akhirnya karena keyakinannya seperti itu, akhirnya loro-loron mbok pirang tahun dhuwur dipan meninggal dunia. Napa milih sing sehat? Terus apa? Sehat ngeten niki nggih. Terus manten wafat mantu. Mboten. Kepingin ditambahi umur ingkang barokah. Lho, terus wau umur di tangan Allah. Napa saged ngoten nggih. Para hadirin, salah satu kunci untuk mendapatkan kesehatan, gampang awake niku gampang semangat dijak untuk beribadah utawi melakukan amal-amal ingkang sae. Salah satunya resepnya nggih menika bahagia. Urip niku bahagia. Nek jare wong Jawa losdol. Jare arek-arek enom losdol. Urip niku bahagia. Nah, pertanyaannya pitakonane untuk mendapatkan bahagia napa malih bahagia fit dunya hatal akhirah. Nah, napa resepe ngoten. Nek jare wong Jawa-Jawa bahagia itu tidak lepas dari nrimo ing pandum. Wah. Urip ana sing ngatur. Lapo kakean polah kan ngoten wong Jawa nih, wong Jawa tuwek-tuwek niku. Nah, banyak kewatah resepe, kathah teorine untuk mendapatkan kebahagiaan napa malih kebahagiaan dalam tanda kutip ingkang disebut kebahagiaan hakiki fid dunya hatal akhirah. Wonten ngriki kula memaparkan sedikit sakedik saking aneka teori untuk mendapatkan kebahagiaan utawi ingkang disebut ketenangan sakinah di dalam kehidupan menika. Pingin nggih sehat ngantos menjelang wafat sehingga harapan kita sedang sujud atau sedang melakukan wiritan mantun sholat
Dan niku nek mboten sehat nggih mboten saged dilakoni. Niku terus tiba-tiba Allah memanggil, alangkah indahnya. Tiang awam pun ngarani wafat husnul khotimah. Lah menika para hadirin, untuk mendapatkan kebahagiaan, monggo kita kembali kepada beberapa ajaran Islam, di antaranipun inggih menika satu, meyakini bahwa Allah menika pencipta. Allah menika pencipta segalanya. Allah menika pencipta segalanya. Ngantos nek menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menika Allah menciptakan makhluk manusia, jin. Menika fisiknya Allah yang menciptakan, jiwanya Allah yang menciptakan, perbuatannya Allah yang menciptakan. Tapi dalam tanda kutip nggih perbuatan. Nah niki wonten beberapa perlakuan ingkang kedah kita hati-hati. Para hadirin, nomor setunggal nggih menika Allah sebagai pencipta segalanya. Nomor kalihipun, walaupun Allah menika pencipta, Allah menyeimbangkan hal-hal yang terkait dengan hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Kalau terkait dengan Allah sang pencipta, maka sudah layak maklum Allah menika memiliki segalanya. Allah sang pencipta saged kita tingali wonten surat Al-An'am 100. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Badi'us samawati wal ardh, menciptakan tidak sekedar menciptakan, badi menika menurut arti bahasanya membuat tanpa sampling, tanpa contoh. Kadang dimaknai badi menika yang indah. Badi ada makna yang tadi saya sebutkan menika menciptakan tanpa sampling, tanpa contoh. Niku Allah. Wa khalaqu kulla syai'in. Allah menciptakan apapun, termasuk nasib kita. Tetapi Allah dumateng manusia, dumateng menungso menika sangat sayang, sehingga Allah memperlakukan manusia dengan perlakuan yang spesial dibanding makhluk-makhluk lintunipun. Para hadirin, kembali lagi kepada judulnya, yaitu gimana bahagia. Kalau kita meyakini Allah pencipta segalanya, kan tidak perlu repot. Allah menciptakan, pasti tanggung jawab. Allah menciptakan, pasti mengatur. Allah menciptakan, pasti mencarikan yang maslahat. Allah menciptakan, pasti mencarikan sesuatu yang pas untuk kita. Nah, persoalannya yang pas itu kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang disebut kecelakaan, sesuatu yang disebut musibah, sesuatu yang disebut kondisi yang tidak mengenakan. Marilah kita refresh kembali pikiran kita. Para hadirin,
manusia sebagai makhluk atau yang diciptakan menika dipun paringi sesuatu oleh Allah supaya manusia bahagia. Mari kita ingat kembali, satu, manusia muslim atau non muslim atau yang biasa kita sebut dengan pemeluk agama lain lah, semuanya itu sebagian besar ulama berpendapat bahwa semuanya itu tidak punya dosa pada waktu lahir sampai balik. Nah, menikah sampai balik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, hadisipun. Terus supaya kita tidak gampang sedih, kita dibekali tanpa dosa sampai balik, tanpa dosa. Nah, harusnya sebaliknya, selayaknya kita menganggap orang yang tanpa dosa ini membawa kita kepada pemahaman, kepada respon yang lebih positif kepada manusia dalam tanda kutip umur 0, sampai sebelum balik. Sudahkah kita melakukannya terhadap anak-anak? Sudahkah kita melakukannya dengan baik? Pernahkah kita menganggap bahwa kayaknya anak saya lebih bersih, lebih baik dibanding saya, dosanya enggak ada? Pernahkah kita merangkul dengan ngomong, nak, dongakna ya nak ya, selamat nak dunia akhirat? Pernahkah itu? Mereka tidak punya dosa. Bayangkan jenengan njaluk donga nang kiai. Nah, kiai ini pasti ada dosanya, pasti ada dosanya. Nah, selayaknya juga menjadi pendorong kita menganggap anak-anak yang lahir walaupun tanpa, dalam tanda kutip, tanpa orang tua dalam ikatan yang pas. Marilah kita jadikan teori ini agar kita lebih baik lagi. Kita tidak perlulah menganggap bahwa anak itu anak lamkoar, anak haram jadah, nambahi dosa buat apa? Kalau bisa kita baik-baikin mereka, anak-anak itu juga termasuk kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak-anak masuk masjid lari-lari, ya, kita jangan sampai jatuh marah. Sampai jatuh marah, nah ketitipan dosa. Padahal anak-anaknya itu adalah makhluk tidak berdosa. Mari kita arahkan, tidak usah kita marah-marahin. Insya Allah jamaah at-taqwa tidak seperti itu. Amin Allahumma amin. Dan nanti suatu saat entah itu acara apa, insya Allah banyak anak-anak kecilnya yang senang lari-lari, sehingga ketika acara seperti ini ada anak-anak kecil yang walaupun pagi-pagi sudah semangat. Begitulah para hadirin hadirat ingkang berikutipun, sepatus manusia itu bahagia, Allah memberi ajaran. Salah satunya adalah manusia diciptakan ini dhaifah. Dengan patus ayat Al-Quran, ada yang halua, lemah, layak berkeluh kesah, atau dalam tanda kutip seneng berkeluh kesah, isim fa'il, seneng berkeluh kesah. Manusia lemah. Makanya nek suatu saat kita ada kekurangan, kita tidak punya daya, tetap bahagia. Eling, oh iya ya, Allah kan menciptakan bahwa manusia itu lemah.
Nah, eling ngoten balik nang Allah yang maha kuat. Ya Allah, berilah kekuatan, berilah kemampuan. Eling yang Allah. Mboten eling langsung sego mboten. Eling nang Allah sik baru matos wasilah media perantara untuk menuju tambahan atau pelengkap kekuatan yang akan kita dapatkan. Insyaallah nek ngoten cepet. Nek jenengan kita eling Allah ngoten saderenge nasi tercerna dengan baik menuju sel-sel tubuh, insyaallah sampun kuat awak kita. Ngoten. Para hadirin, manusia diciptakan lemah. Lah, kalau kita ambil negative thinking, akhirnya lemes urip, lemes. Tapi nek kita ambil positive thinking, iya saya lemah, tapi saya punya Allah yang maha al-qawi, al-matin, yang maha kuat. Kita pakai gandolan Allah. Kalau Allah mau, apapun tidak ada yang menghalangi. Akhirnya tambah kuat. Jadi kita titik nolkan kita, maka kemudian semangat, kekuatan dan keberhasilan akan menghadap atau akan menghampiri kita, diberikan oleh Allah. Ngoten. Nah, teori berikutipun inggih menika menungso cek gak gampang putus asa, diparingi ajaran saking Nabi Muhammad. Tentu sumbernya saking Allah. Kullu benu Adam khata'un. Manusia itu memang banyak salahnya. Wes sak tingkat level napa mawon, posisine, jabatane, napa niku panggilane teng masyarakat, kullu benu Adam, setiap, bahasane setiap pasti punya dosa. Nanti kalau ngomong, nanti tanyai mahasiswa, Pak, kiai saya itu begini. Ngomong, dawuh ngeten. Suatu saat terus kemudian nyeritakan, kalau sholat ngeten. Saya cerita, saya respon. Nah, itu tadi ada yang kurang pas. Mboten pamanan. Kiai saya niku jos, pokoknya gak duwe dosa. Saya tanya, kiaimu malaikat napa menungso? Ya manusia, tapi manusia spesial, gak punya dosa. Saya bilangi, kalau masih manusia, belum malaikat dan gak mungkin jadi malaikat, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Tetap ngotot mawon. Monggo kita eling-eling di mateng awak kita piyambak. Kullu banu Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya salah dan alpa, sehingga kita tidak sombong. Terus, engkang banyak dosa, gimana? Yang banyak maksiatnya, banyak faseknya, terlanjur jatuh ke dalam lembah hitam. Ya jangan punya prinsip terlanjur basah, ya sudah basah sekali. Terlanjur elek yo elek pisan. Lah mboten ngoten. Prinsipnya ajaran dalam Islam niku, orang yang punya banyak dosa, orang yang fasik, orang yang punya banyak maksiat, orang yang jatuh ke lembah hitam punya kesempatan, semuanya punya kesempatan. Yang akeh tatone awake sing dibusuk gak kena. Utawi ingkang boten karu-karuan lah kelakuane, utawi napa malih ketambahan bentuk tubuh, menika masih punya kesempatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ada kata-kata khairul khata'in. Di antara yang salah, di antara yang banyak maksiatnya masih ada khairun, sebaik-baiknya. Jadi orang yang salah itu bisa menjadi terbaik di antara yang salah. Siapa itu? At-tawwabun, tabayatubu.
kembali kepada ajaran yang benar. Kembali. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kembali kepada kebenaran. Lagi-lagi milik Allah semuanya. Nah, kita wiritan wau napa nggih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal. Milik Allah semuanya. Termasuk kesempatan untuk bertobat niki milik Allah. Kesempatan diterima tobatnya juga milik Allah. Wonten cerita salah satu adiknya ulama terkenal di Indonesia. Saya tidak menyebut nama. Niku ulama di Indonesia terkenal ahli tafsir. Anake kiai gede. Adik nih, wah jago dakwah di luar negeri, jago dakwah, jago. Tetapi kemudian nikah dengan non muslim, akhirnya tetap jadi jago, tapi jago pendeta sampai wafat. Ini kejadian nyata orang Indonesia yang nakalnya sedemikian rupa, tubuhnya banyak tato, tiba-tiba menjadi orang yang diberi hidayah. Itu semuanya adalah lahu ma fis samawati. Allah lah yang punya kehendak. Para hadirin, kembali lagi kepada tips bahagia. Yang berikutnya tadi manusia lemah, manusia banyak dosa. Tapi jangan lupa selipkan bahwa khairul khotoin, yang terbaik dari yang pendosa-pendosa itu yang mau kembali. Jangan melihat respon atau omongan manusia lain. Mari kita fokus kepada diri kita sendiri. Jangan sholat sunnah sebelum subuh atau sunnah sebelum dan sesudah sholat maktubah, kecuali asar ya, asar dan sholat-sholat yang memang ada perlakuan khususnya. Kok khawatir? Weh, koyo Pak ya rek sholat sunnah barang. Mboten usah ngoten. Monggo. Napa malih sing akeh salahe, akeh maksiate, monggo kita sholat pun hubungan kita adalah dengan Allah Sang Maha Pengatur, Sang Maha Melihat, Sang Maha Pencatat, Sang Maha Pengasih. Ngoten mawon, insyaallah urip tenang, sehat ditambahi usia berkah, wafat husnul khotimah. Niki tanda terakhir nggih. Nggih pun terakhir. Enten beli kayak lomba. Terakhir, monggo kita cek semangat urip. Menungso niki wau banyak teori nggih bahagia. Niki sing rada penting kula sampaikan. Jenengan niki menungso boten main-main. Jenengan semuanya ini kalau ada anak-anak makhluk cerdas, minimal pernah cerdas. Insya Allah mengarungi kehidupan akan lebih mudah. Mencapai kebahagiaan akan lebih mudah. Coba masuk TK sudah bisa berapa bahasa? Wonten bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa Indonesia, terus bahasa antar bayi. Napa bahasa antar bayi? Bahasa isyarat. Telung bahasa tanpa sekolah, tanpa nulis sudah jenengan kuasai. Berarti kita semuanya ini makhluk cerdas. Alhamdulillah. Biyen tahu cerdas, sekarang mengarungi kehidupan dolek rezeki, dolek aneka level kehidupan yang lebih baik, insya Allah lebih mudah. Kita dibekali oleh Allah. Eling, iya ya aku biyen cerdas. Lapo lama-lama setelah sekolah-sekolah kok tambah gak patek cerdas. Manggo kita pikir yang nomor berikutnya,
penggembira buat kita supaya urip semangat. Jenengan ini makhluk manusia yang tidak ada bandingannya. Wonten surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih. Nenek moyang kita Nabi Adam itu dijadikan khalifah oleh Allah. Tidak sekedar dijadikan khalifah, durung diciptakan, belum diberi tugas khalifah sudah diprotes. Yang protes malaikat, bayangkan, diprotes. Tapi manusia, calon manusia sudah dibela oleh Allah, bayangkan. Belum diciptakan sudah dibela. Bahwa yang akan diciptakan ini makhluk yang cerdas. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah diberi ilmu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di ujung peristiwa malaikat disuruh mengakui keunggulan Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi tidak main-main. Monggo kita menyemangati hati, cek bahagia. Jenengan niki sudah dibela Allah di surga loh. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Lain kita semuanya ini keturunan Nabi Adam. Elek-elek napa api-api iki? Elek-elek keturunan Nabi. Jenengan niki pun minder. Keturunan Nabi dibela dan sudah pasti diberi tiket surga selama tidak su'ul khotimah. Segunung apapun maksiat akan masuk surga. Nah, makanya mari kita di dalam hidup ini bersyukur bahwa kita diberi iman, bahwa kita diberi Islam, bahwa kita dijadikan Muslim sampai saat ini. Semoga sampai wafat menjelang husnul khotimah. Allahumma. Allah itu tadi saya sebutkan seimbang. Selain menciptakan apapun, Allah memberi manusia kasbun. Monggo dilihat di kitab-kitab tauhid. Kasbun, Allah itu diberi hak untuk usaha. Jadi usaha kita sejauh apa? Ya usaha aja, udah usaha. Yakin Allah Maha Pemberi, Maha Pengatur. Kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah akan memudahkan pada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang orang salah memahami, orang itu diciptakan ada yang celaka, ada yang bahagia. Monggo kita pilih yang bahagia saja. Yakini bahagia. Allah nanti akan mengubah ketentuan yang jelek itu menjadi sesuatu yang berbahagia. Pilih bahagia apa pilih ketentuan jelek? Bahagia mawon. Yakin Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu berhak untuk menghapus apapun yang telah ditentukan, dirubah menjadi sesuatu yang baru. Nah kan, atau kalau tidak baru ya menjadi sesuatu yang lain. Kita yakini yang positif. Kalau kita wiritan ya firu lima yasha'u wa yu'adzibu may yasha. Allah itu mengampuni dan juga berhak untuk menyiksa. Kalau hal-hal yang seperti ini, ngampuni aja, milihnya untuk kita ya. Kalau untuk orang lain ya begitu juga, tetapi kita ketambahan Allah juga berhak menyiksa, tapi pun kata-kata menyiksanya keyakinannya mari kita ke yang lebih positif sehingga hidup menjadi lebih bahagia, harapannya hidup lebih bermakna. Kita ibadah sholat ngeten niki didasari rasa syukur, mboten mergo beban kewajiban. Syukur atas kula ngeten niki mriki masih punya tenaga untuk jalan di malam hari atau pagi-pagi ke sini dalam rangka bersyukur. Mboten enten berusaha untuk tidak yang lain-lain, bersyukur. Kita salat, mari kita dasari bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau bersyukur, insyaallah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hamdan laka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah bi asraril asmail husna ya Allah bi asraril ismil mu'azzam alladzi la ya'lamuhu illa anta ya Allah bi asraril kalimat at-thayyibat allati qad dzakaraha sukanu hadhil qaryah wa hum minal muttaqin wa bi asraril a'malis salihah allati qad amilatha jam'iyatu hadzal masjid wa sukanu hadhil qaryah biridhaka ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa walidatina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah kami yang berusaha untuk menjadi ibadmu, menjadi hambamu yang soleh solihah. Ampunilah ya Allah teman-teman kami yang masih berkecimpung di dalam kemaksiatan. Ya Allah, ampunilah teman-teman kami yang masih di dalam kefasikan. Berilah hidayah kepada mereka, tetapkanlah hidayah juga kepada kami sampai maut menjelang, sehingga kami semua dan teman-teman kami yang sekarang berkecimpung di dalam ketidakbaikan menjadi sama-sama husnul khotimah dan bersama-sama berada di dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Rasulullah ya Sayyidana ya Rasulullah, berilah kami syafaat, isfa'lana Allahumma rizukna uluman nafi'a warzuqna fahma warzuqna amalan salihah. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan makfiyan fi. Allahumma inna nas'aluka khaira kulli syai' wa inna na'udzubika min syarri kulli syai' wa nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammad wa na'udzubika mimma ista'adza minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammad. A'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizukna syifa wa sihah wal quwwah was salamah wal afwa wal afiyah lana wa li jami'i adhasrutina. Allahumma rizukna sakinah fi buyutina wa fi ahlina fi amkinatina. Salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha Makkah wal Madinah lil haji wal umrah bi khawlika wa quwwatika qudratik marrat ba'da marrat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hamdan laka ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi ngapunten ngambrak waktune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.